Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi yaitu tata bahasa bebas konteks atau context free grammar ya. Anggota kelompok kami sendiri ada Rafiq, kemudian ada Farihah dan saya sendiri Burhan Ahmad. Selanjutnya akan menjelaskan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada pengertian. Tata bahasa bebas konteks atau CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa regular yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam suatu bahasa. CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi dalam bentuk alfa menuju beta. Alfa adalah pemproduksi, sedangkan beta adalah hasil produksi. Jika bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, CFG batasnya hanyalah ruas kiri atau alfa, yaitu sebuah simbol variabel dan ruas kanan bisa berupa terminal, variabel, atau epsilon. Baik, selanjutnya adalah contoh aturan produksi CFG. Nah, di sini ada alfa dan menghasilkan atau dapat menurunkan beta. Dengan alfa di sini adalah anggota non-terminal, kemudian beta ini anggota gabungan antara terminal ataupun non-terminal, dan beta ini juga boleh berisi epsilon atau kosong. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu X besar dapat menurunkan B kecil, Y besar, atau Z besar, A kecil. Kita bisa lihat di sini bahwa X besar itu sebagai alfa, yaitu non-terminal. Non-terminal ini adalah variabel yang mana dapat dijadikan sebagai dituliskannya huruf besar. Nah, di sini X ini sudah besar, maka ini memenuhi bahwa ia adalah non-terminal. Kemudian dapat menurunkan B kecil, Y besar. B di sini adalah simbol terminal dan Y besar adalah non-terminal. Jadi memenuhi syarat kedua, ataupun Z besar ini non-terminal dan A kecil adalah terminal. Jadi dapat kita katakan bahwa contoh yang pertama ini dapat diterima. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu Y besar. Y besar di sini sebagai alfa, yaitu pemproduksi. Y besar ini sudah memenuhi bahwa ia adalah variabel dan non-terminal. Kemudian dapat menurunkan A kecil. Y besar A kecil di sini adalah terminal dan Y besar di sini adalah non-terminal. Ini memenuhi syarat kedua bahwa hasil produksi itu boleh berupa terminal dan non-terminal. Kemudian atau B besar ini masuk ke dalam non-terminal. Jadi dapat dikatakan juga bahwa contoh yang kedua dapat diterima. Kemudian contoh ketiga adalah Z besar. Z besar di sini adalah menunjukkan bahwa dia pemproduksi atau alfa, dan benar ia adalah variabel karena Z-nya itu huruf besar dan non-terminal. Kemudian dapat menurunkan B kecil, Z besar. B kecil di sini adalah terminal dan Z besar adalah non-terminal atau epsilon. Nah, di sini boleh, dan ini memenuhi bahwa ini adalah CFG karena epsilon itu memenuhi syarat ketiga ini bahwa hasil produksi boleh berisi epsilon. Jadi dapat kita dikatakan juga bahwa contoh ketiga dapat diterima. Kemudian B besar itu dapat menurunkan C besar, D besar, E kecil, F besar, G kecil dengan B ini sebagai alfa, dan dia adalah simbol variabel non-terminal. Kemudian dapat menghasilkan C besar, D besar, ini adalah non-terminal, dan E kecil itu terminal, F besar itu non-terminal, G kecil adalah terminal. Jadi ini memenuhi syarat kedua, yaitu hasil pemproduksi boleh non-terminal maupun terminal. Kemudian jadi dapat kita katakan juga bahwa contoh keempat dapat diterima. Kemudian contoh terakhir yaitu D besar. Ini sebagai alfa dan ia adalah variabel karena hurufnya besar dan non-terminal. Kemudian dapat menurunkan B besar, C kecil, D besar, E kecil. Ini sama halnya pada contoh keempat bahwa B besar, C kecil, D besar, E kecil ini memenuhi syarat kedua bahwa hasil produksi itu bisa berupa terminal dan non-terminal ataupun non-terminal. Baik, selanjutnya ada CFG dan ER.
Pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel atau non-terminal akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut. Pada ER, bagian yang belum diturunkan selalu berada di ujung. Sedangkan pada CFG, bagian yang belum diturunkan bisa berada di mana saja. Kemudian perbedaan dari ER atau bahasa reguler dan CFG adalah untuk ER itu variabel di sebelah kanan semuanya, dan untuk CFG itu bebas, boleh di kiri atau di sebelah kanan. Kita bisa lihat pada contoh di sini bahwa S itu menurunkan A besar E kecil, kemudian E besar itu bisa menurunkan A atau A besar atau B besar. Nah, E di sini sebagai variabel ini menduduki bahwa dia itu ada di sebelah kanan. Nah, dan contoh kedua ini A besar. Ini berarti ia juga menduduki yang paling kanan karena di sampingnya itu tidak ada. Begitu juga dengan B, dia juga sebelah kanan. Kemudian contoh ketiga itu A besar dapat menurunkan A besar, A kecil dan A besar atau B kecil. Di sini A-nya itu berada di paling kanan. Kemudian B besar itu dapat menurunkan A kecil, E besar. Nah, E di sini berada pada yang paling kanan juga. Nah, untuk aturan CFG ini bisa berada variabelnya bisa berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita bisa lihat contoh yang pertama, yaitu S dapat menurunkan A besar, B besar. Nah, A di sini berada di sebelah kiri dan B besar ini berada di sebelah kanan. Kemudian contoh kedua, A besar itu dapat menurunkan A besar, A kecil, dan A besar. A besar di sini berada di sebelah kanan. Kemudian B besar itu dapat menurunkan B kecil dan B besar. Nah, B besar ini berada di sebelah kanan. Kemudian kita ini ada salah satu hasil penurunannya. Nah, untuk yang ER ini variabelnya berada di sebelah kanan. Kita bisa lihat E-nya di sebelah kanan, A-nya di sebelah kanan, A besarnya juga di sebelah kanan, di sini A besarnya juga di sebelah kanan. Kemudian untuk yang CFG ini bisa di sebelah kanan atau juga di sebelah kiri untuk variabelnya. Di sini A besarnya itu variabel A itu bisa di sebelah kiri dan B variabel B bisa di sebelah kanan. Kemudian A juga untuk yang ini A besar juga berada di tengah dan B-nya itu berada di sebelah kanan. Kemudian yang ini yang B besar variabel B besar ini berada di sebelah kanan. Untuk yang ini B besarnya berada di sebelah kanan juga. Baik, selanjutnya CFG sebagai dasar pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Nah, contohnya ini sintak itu seperti ini. Jadi ada sebuah ini, misal coding ini ya. In I sama dengan 2 titik koma. Nah, sintaknya itu sendiri. In itu in sebagai tipe data. Kemudian I-nya itu sebagai variabel. Kemudian sama dengan, kemudian 2 itu nilai. Nah, di sintak, ketika tata letak sintak itu diubah, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, tugas dari proses analisis sintaksis itu adalah untuk menganalisis apakah sintaks sudah diinputkan dengan benar atau masih salah. Selanjutnya ada parsing. Yang pertama, pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Selanjutnya ada pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai
dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Oke, selanjutnya tadi kan dijelaskan bahwa parsing atau pohon tree itu adalah tidak sirkuler. Jadi ini contohnya adalah yang di sebelah kanan. Maksudnya dari sirkuler maupun tidak sirkuler itu seperti pada gambar ini ya. Jika sirkuler itu terhubung tertutup. Ini selalu tertutup. Terhubung itu tertutup. Sedangkan tidak sirkuler pohon tree itu memiliki ujung. Ini ya di mana ini ujung akhir yang tadi percabangan. Kemudian ada contoh lagi, aturan produksi itu S besar dapat menurunkan A besar, B besar, kemudian A besar itu dapat menurunkan A kecil, A besar, atau A kecil, kemudian B besar itu dapat menurunkan B kecil dan B besar, atau B kecil. Nah, di sini kita mau ngecek yang dicari itu A kecil, B kecil, dan B kecil. Dan hasil penurunannya begini, S besar itu dapat menurunkan A besar dan B kecil. Kemudian, A besar di sini itu bisa menurunkan A kecil dan A besar. Jadi bisa kita tulis A di sini itu A kecil dan A besar. Kemudian B besarnya kita tulis kembali. Kemudian kita lanjut untuk A besarnya. A besarnya ini kita bisa lihat pada aturan produksi kedua ini, A besar itu dapat menurunkan A kecil. Jadi A besar di sini bisa kita ubah jadi A kecil, dan B besar. Kemudian dapat diturunkan lagi, kita bisa lihat di sini B besar ini bisa menurunkan B kecil dan B besar. B kecil, B besar. Nah, jadi AA kita tulis lagi A kecil, kemudian B besar ini berubah menjadi B kecil dan B besar. Kemudian dapat diturunkan lagi B besarnya ini menjadi, kita tulis dulu A kecil, B kecil, kemudian B besar ini bisa diturunkan lagi, yaitu menjadi B kecil dan B besar. Kita tulis B kecil, B besar. Kemudian kita turunkan lagi, untuk yang B besar, ini bisa menurunkan B kecil. Jadi, kita tulis dulu A kecil, B kecil, kemudian B besar tadi berubah menjadi B kecil. Nah, jadi string A kecil, B kecil dapat diterima. Atau bisa kita lihat jika kita menggunakan pohon atau tree. Oke, jadi di sini S itu dapat menurunkan A besar, B besar. Ini berada di sebelah kiri, A besar dan B besar di sebelah kanan. Kemudian A besar ini bisa menurunkan A kecil dan A besar. Ini A besar, jadi bisa menurunkan A kecil di sebelah kiri sini, kemudian A besar. Nah, kemudian A besar ini juga bisa menurunkan A kecil. Jadi, A besar di sini bisa menurunkan A kecil. Kita tambah A kecil di bawah A besar ini. Kemudian kita masuk ke yang B. B besar ini bisa menurunkan B kecil dan B besar. Kita tulis yang di sebelah kiri itu B kecil dan di sebelah kanan itu B besar. Kemudian kita turunkan lagi untuk yang B besar. B besar itu bisa menurunkan B kecil dan B besar. Kita tulis B kecilnya itu di sebelah kiri dan B besarnya itu di sebelah kanan. Nah, kemudian tinggal B yang besar ini kita rubah agar unta yang dicari itu benar. Nah, B besar di sini bisa menurunkan B kecil. Jadi bisa kita ubah untuk yang B besar itu menurunkan B kecil. Nah, sekarang hasilnya adalah yang paling ujung yaitu di sini A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa string A kecil, B kecil itu dapat diterima. Oke, next.
Baik, selanjutnya proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penurunan terkiri atau leftmost derivation, yaitu simbol variabel paling kiri yang diturunkan terlebih dahulu. Yang kedua, ada penurunan terkanan atau rightmost derivation, yaitu simbol variabel paling kanan yang diturunkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah contoh ya. Ini contoh di mana ada aturan ini ya. Aturan untuk S dapat diturunkan menjadi A kecil, A besar, kemudian S besar ataupun A kecil. Kemudian ada A besar, bisa diturunkan menjadi S besar, B kecil, A besar, maupun atau B kecil, A kecil. Nah, kita akan mencari untai atau membuktikan untai A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Dengan pengurutan terkiri, yaitu tadi leftmost derivation, kita lihat S diturunkan menjadi A kecil, A besar, S. Karena dengan penurunan terkiri, maka yang paling kiri, yaitu variabel yang paling kiri, yaitu ini A besar, itu diturunkan. A besar diturunkan menjadi S besar, B kecil, A besar. Selanjutnya, S besar, variabel yang terkiri, diturunkan lagi. S besar itu menjadi ini. A ya, menjadi A ini. Kemudian kita cari lagi variabel yang terkiri. Ini adalah A besar. A besar ini diturunkan menjadi BA ya, B kecil, A kecil. Ini menjadi B kecil, A kecil. Kemudian yang terakhir adalah variabel ini S besar, itu diturunkan menjadi A. Nah, hasilnya ketemu A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Maka dapat diterima dalam ini ya, aturan produksi ini. Dan selanjutnya adalah penurunan tekanan atau rightmost derivation. Karena tekanan, maka variabel yang diturunkan terlebih dahulu itu yang bagian kanan. Misal ini, S diturunkan menjadi A kecil, A besar, S besar. Variabel yang terkanan adalah S besar, maka S besar diturunkan terlebih dahulu menjadi A kecil. Ya. Kemudian variabel yang terkanan lagi yang mana? Yang A besar. Maka A besar ini diturunkan lagi menjadi S besar, B kecil, A besar. A besar karena variabel terkanan berarti diturunkan. A besar ini diturunkan lagi menjadi BA. Nah, yang terakhir, karena sudah tidak ada variabel paling kanan dan hanya ada satu variabel, maka variabel S besar ini diturunkan menjadi A. Dan ketemu. Nah, ini adalah contoh penurunan dari rightmost dan leftmost. Nah, walaupun proses penurunan itu berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Next. Ini pohon penurunannya adalah seperti ini.
Oke, ini adalah pohon penurunannya ya. Di mana tadi S itu diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan S besar. A besar itu diturunkan menjadi S besar, B kecil, A besar. Kemudian A besar kemudian S ini yang dari S besar ini diturunkan menjadi A kecil, kemudian A besar diturunkan menjadi B kecil dan A kecil, kemudian yang S besar ini diturunkan menjadi A kecil. Next. Selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas adalah keduiartian atau makna ganda. Terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks, S besar mendapat S besar, B kecil S besar, atau S besar, C kecil S besar, atau A kecil. Untuk memperoleh untai A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan A kecil. Oke, contoh aturan produksi itu S itu bisa menghasilkan A besar atau B besar. Kemudian A besar itu bisa menghasilkan atau menurunkan A kecil, kemudian B besar bisa menurunkan A kecil. Nah, cara yang pertama kita bisa menggunakan S ini dapat menurunkan A besar, dan A besar bisa menurunkan A. Dan cara yang kedua, S besar ini bisa menurunkan B, dan B juga bisa menurunkan A. Jadi, hasil yang didapatkan sama, tapi caranya berbeda. Kemudian kita terapkan ke aturan produksi untuk mencari A, B, A, C, A. Dengan aturan produksi, S besar itu dapat menurunkan S besar B kecil S besar, kemudian S besar dapat menurunkan S besar C kecil S besar, kemudian S besar dapat menurunkan A. Dengan menggunakan cara yang pertama, kita tulis dahulu S besar ini dapat menurunkan S besar B kecil S besar. Kita gunakan yang ini dulu. Kemudian kita turunkan S besar di sini, kita bisa turunkan menjadi S besar C kecil S besar. Dan yang sebelahnya kita tulis saja. Kemudian kita turunkan lagi. Untuk yang S besar ini, itu bisa diturunkan menjadi A. Jadi sekarang S besar B kecil, S besar C kecil, dan A. Kemudian kita turunkan lagi untuk yang S besar, sama kita turunkan menjadi A kecil. Kemudian kita tinggal menurunkan S besar di sini. S besar di sini bisa diturunkan menjadi A kecil. Jadi hasil yang didapatkan adalah A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Kemudian apabila kita menggunakan cara yang kedua, yaitu S besar dapat menurunkan S besar, C kecil, S kecil. Kita menggunakan yang ini dahulu. Aturan produksi yang kedua ini dahulu. Kemudian S besar ini kita turunkan menjadi S besar, B kecil, S kecil. Kita gunakan yang ini. Kemudian C kecil, S besarnya kita tulis. Kemudian kita turunkan lagi. Untuk yang S besar. S besar ini kita bisa turunkan menjadi A kecil. Kita tulis A kecil, B kecil, S besar, C kecil, S besar. Kemudian kita turunkan lagi yang S di sini. S di sini dengan aturan ketiga bisa diturunkan menjadi A. Jadi di sini berubah menjadi A. Kemudian untuk yang terakhir yaitu S besar di sini kita bisa turunkan lagi menjadi A. Jadi bisa kita dapatkan untuk cara yang kedua juga menghasilkan A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Jadi hasilnya sama meskipun menggunakan dua cara yang berbeda. Oke, next. Oke, ini adalah pohon penurunannya ya. Ini dari yang cara pertama tadi. Cara pertama yaitu yang SBS. Dengan menggunakan SBS, ini adalah pohon penurunannya itu menghasilkan A, B,
A, C, A. Nah, jika menggunakan cara yang kedua, yang S berarti SCS ya, SCS, maka akan menghasilkan pohon penurun yang berbeda, tapi hasilnya tetap akan sama, yaitu A, B, A, C, A. Untuk mencarinya bisa. Berarti untuk ambiguitas itu bisa memakai dua cara berbeda untuk mencari sebuah penurunan akhir, yaitu ini misal A, B, A, C, A, bisa menggunakan dua buah cara. Itu yang dinamakan ambiguitas. Oke, next. Baik, terima kasih presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.